Hello guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini, admin akan melanjutkan alur cerita PTTH episode 133. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, ayo kita mulai. Scene diawali dengan mereka yang telah keluar dari cabang aula jiwa dengan portal ruang milik Jian. Master Yao Chen pun segera keluar dari cincinnya dan mengecek keadaan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menanyakan kondisi dari Xiaoyan. Master Yao Chen pun berkata bahwa semua nadi tubuh Xiaoyan telah putus. 70% tulang-tulang Xiaoyan juga telah hancur. Serangan yang diberikan hantu tua Jaixing telah menggerakkan seluruh kekuatannya. Master Yao Chen pun berkata, dia tidak akan memaafkan aula jiwa. Master Feng pun menenangkan Master Yao Chen dan menyuruhnya untuk menyelamatkan Xiaoyan terlebih dahulu. Dan dengan kemampuan dari Master Yao Chen, pasti ada cara untuk menyelamatkan Xiaoyan. Master Yao Chen pun berkata, kondisi Xiaoyan mungkin agak baik karena api surgawi 3000 pembakaran dikenal sebagai api abadi. Selama api surgawi 3000 pembakaran belum padam, luka parah di dalam tubuh Xiaoyan mungkin masih bisa disembuhkan. Namun dalam kondisi koma, kemampuan pemulihan hanya dapat terjadi secara spontan. Dan kalau bisa menemukan tempat yang membantu api surgawi 3000 pembakaran menyerap kekuatan bintang, maka kecepatan pemulihan akan meningkat. Master Feng pun mengingatkan bahwa pavilion bintang dibangun di atas meteorit dari luar angkasa, dan itu tempat yang paling cocok untuk menyembuhkan Xiaoyan. Master Yao Chen pun mengingatnya dan berkata benar, dengan adanya bantuan meteorit, nyawa Xiaoyan bisa selamat. Master Feng pun berkata, namun meski nyawa Xiaoyan selamat, tetapi dengan luka separah ini pasti akan mempengaruhi kultivasi Xiaoyan, dan berdasarkan sifat Xiaoyan, pasti lebih menderita daripada membunuhnya. Master Yao Chen pun berkata, untuk tidak perlu mengkhawatirkan ini, dan menyuruh Master Feng untuk merasakan tubuh Xiaoyan. Lihatlah, apakah ada sesuatu yang familiar? Master Feng pun mengeceknya dan menemukan ada pil naga yin yang di tubuh Xiaoyan. Sekarang, tubuh Xiaoyan yang sudah sangat hancur merupakan peluang bagus untuk membentuk kembali setelah hancur. Master Yao Chen pun menyuruh mereka untuk tidak menunda waktu lagi dan segera pergi ke pavilion bintang jatuh. Mereka pun berangkat menuju ke lokasi pavilion bintang. Master Feng pun tiba-tiba berhenti dan berkata bahwa di depan mereka adalah pavilion bintang jatuh. Teman-teman Xiaoyan pun merasa heran karena di depan mereka tidak ada apa-apa. Master Feng pun menjelaskan bahwa pavilion bintang jatuh dilindungi oleh formasi bintang jatuh dan orang luar tidak dapat melihat wujud aslinya. Tentu saja, orang luar tidak dapat menemukan pusat dari pavilion bintang jatuh. Master Feng pun membuka formasi itu. Xiao Yixin pun berkata bahwa pavilion bintang jatuh layak untuk menjadi salah satu 4 pavilion terkuat. Hanya sebuah formasi pelindung sekte saja sudah sangat misterius. Mereka pun masuk ke dalam portal itu, dan sesampainya di pavilion bintang jatuh, Master Yao Chen pun berkata bahwa dirinya sudah sangat lama tidak kembali dan memuji Master Feng yang telah merawat tempat itu dengan baik. Master Feng pun membalasnya dengan berkata, tentu saja, kau pikir siapa yang bisa lepas tangan sepertimu, dan mengucapkan selamat kepada Master Yao Chen yang telah kembali. Murid Master Feng pun datang memberikan hormat kepada Master Feng. Master Feng pun menyuruh muridnya untuk memberikan hormat juga kepada ketua pavilion bintang jatuh, yaitu Master Yao Chen. Mereka pun memberikan hormat kepada Master Yao Chen. Master Yao Chen pun berkata untuk membawa Xiaoyan istirahat dulu. King Luan pun terkejut mengapa Xiaoyan bisa terluka seperti itu. Master Feng pun menjawabnya bahwa Xiaoyan telah bertarung sengit dengan Dojun bintang 5 dari aula jiwa dan berhasil mematahkan salah satu tangan Dojun itu. Tetapi, Xiaoyan sendiri juga terluka parah. King Luan pun tidak menyangka bahwa Xiaoyan bertarung dengan Dojun bintang 5, bahkan telah mematahkan tangan seorang Dojun bintang 5. Master Feng pun berkata, kedengarannya agak mustahil, tapi kenyataannya memang begitu. Mereka pun masuk ke dalam pavilion bintang jatuh. Sesampainya di sana,
Master Feng pun meletakkan Xiaoyan ke sebuah tempat untuk memulihkan dirinya. Master Feng pun menyuruh Master Yao Chen untuk tidak khawatir lagi. Dengan dukungan dari kekuatan bintang, api surgawi 3000 pembakaran akan menyala terus, dan luka dari Xiaoyan juga akan segera pulih. Master Chen Wo pun berkata bahwa Xiaoyan sangat beruntung. Dilanjuti oleh beruang yang mengatakan, setelah Xiaoyan bangun, Xiaoyan bebas mengambil semua bahan obatnya. Xiao Weishen pun berharap Xiaoyan untuk segera bangun, dan mereka akan menunggunya. Master Yao Chen pun menyuruh mereka semua untuk keluar terlebih dahulu, dan dirinya akan menjaga Xiaoyan, dan tidak lupa mengingatkan kepada mereka untuk waspada terhadap aula jiwa di luar sana. Master Yao Chen pun membuat pil untuk Xiaoyan dan membantu Xiaoyan memulihkan dirinya. Waktu demi waktu telah berlalu. Master Feng pun merasa ada yang aneh. Seharusnya luka Xiaoyan sudah pulih, namun sudah setahun Xiaoyan masih juga belum bangun. Murid Master Feng Xian yaitu King Luan pun datang melaporkan bahwa mereka telah menemukan keberadaan buah energi jiwa yang muncul di tempat wilayah hewan. Master Feng pun merasa sangat senang karena dengan mendapatkan buah energi jiwa itu dapat memulihkan energi Master Yao Chen yang telah hilang. Master Yao Chen pun berkata untuk membicarakan hal ini setelah Xiaoyan bangun. Xin beralih ke tempat Yunar yang sedang mencari kabar mengenai Xiaoyan, dan bawahannya melaporkan bahwa selama setahun ini dia telah mengutus orang untuk mencari tahu kemana-mana, tetapi masih belum bisa menemukan keberadaan dari Xiaoyan. Yunar pun merasa sangat gelisah dan berharap Xiaoyan tidak terjadi apa-apa. Xin kembali diperlihatkan Xiaoyan yang telah bangun dari tempat itu dan mengeluarkan energi yang sangat besar. Teman-teman Xiaoyan pun segera menuju ke arah Xiaoyan. Mereka pun sangat senang Xiaoyan sudah bangun dan mencapai tingkat Doujun. Master Feng pun berkata, pantas saja Xiaoyan tidak mau bangun. Ternyata selama setahun ini dia sedang mengumpulkan energi dan bersiap untuk menerobos. Jian pun berkata, Xiaoyan telah membuat mereka ketakutan. Xiaoyan pun muncul dengan kostum barunya. Murid-murid Pavilion Bintang Jatuh pun memuji kekuatan Xiaoyan yang begitu kuat. Bahkan tetua di Pavilion Bintang juga tidak ada yang bisa menandinginya. Xiaoyan pun segera menuju ke arah gurunya. Di sini terjadi sedikit pembicaraan di antara mereka. Xiaoyan pun meminta maaf kepada Master Yao Chen yang membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Master Yao Chen pun berkata, dibandingkan dengan penderitaanmu, penderitaan guru tidaklah seberapa. Master Feng Xian pun berkata bahwa Master Yao Chen tidak tidurnya selama setahun ini. Master Yao Chen pun membalasnya dengan berkata jangan mendengarkan omong kosongnya, dan baguslah Xiaoyan sudah bangun. Xiaoyan pun berkata bahwa dia sudah merepotkan gurunya. Master Yao Chen pun berkata, selain dirinya, masih ada banyak orang yang mengkhawatirkan Xiaoyan. Seketika semua teman-teman Xiaoyan muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun berterima kasih kepada mereka semua. Jian pun berkata, karena Xiaoyan sudah bangun, kapan Xiaoyan akan membuat pil untuk dirinya. Xiaoyan pun membahas bahwa dirinya yang sekarang telah memiliki 3 api surgawi pembakaran dan sudah mampu untuk membuat tubuh untuk Master Yao Chen. Master Yao Chen pun membalasnya dengan berkata untuk tidak buru-buru. Master Feng pun berkata kepada Xiaoyan bahwa selama dikurung oleh aula jiwa, banyak energi Master Yao Chen yang telah diambil oleh aula jiwa, dan energi itu adalah fondasi dari jiwa. Kalau energi jiwa terluka, akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Biarpun mendapatkan tubuhnya kembali, kemampuan Master Yao Chen juga akan menurun drastis. Xiaoyan pun bertanya, bagaimana caranya untuk memulihkan energi jiwa gurunya yang telah hilang? Master Feng pun membalasnya dengan berkata, asalkan bisa mendapatkan buah energi jiwa langka, bisa memulihkan energi jiwa yang telah hilang. Dan ada buah energi yang berada di reruntuhan kuno sekarang. Xiaoyan memutuskan untuk mendapatkan buah energi jiwa itu. Xin kemudian memperlihatkan tetua aula jiwa yang telah mendapatkan informasi bahwa Pavilion Bintang Jatuh ingin menuju ke reruntuhan kuno dan memerintahkan untuk segera menuju ke tempat itu untuk mendapatkan benda yang diinginkan oleh ketua aula jiwa. Hantu tua Jaixing pun berkata, kalau bertemu dengan Xiaoyan lagi, dia akan membuat Xiaoyan membayarnya dengan nyawanya.
Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode 133. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.